Bisa gawat, dokumen rahasia Jokowi disebut tertinggal di Hotel Ritz-Carlton, Washington DC, Amerika Serikat. Beredar sebuah video yang menyebutkan bahwa dokumen rahasia Presiden Joko Widodo tertinggal di Amerika Serikat setelah mengikuti rangkaian KTT khusus ASEAN Amerika Serikat di Washington DC, Amerika Serikat. Video informasi tersebut dibagikan melalui pesan singkat berantai via WhatsApp. Dalam video berdurasi 2,08 menit itu dikatakan bahwa kondisi gawat hingga membuat semua pas pampres panik terjadi setelah berkas rahasia Jokowi tertinggal di Hotel Ritz-Carlton, Washington DC, Amerika Serikat. Kejadian cukup mengejutkan terjadi pasca kepulangan Presiden Jokowi dari Washington DC, Amerika. Lantaran menurut informasi Biro Pers, ada beberapa dokumen yang tertinggal di tempat Presiden Jokowi dan rombongan menginap. Bunyi keterangan seseorang berbicara dalam video itu. Disampaikan pula bahwa pemerintah Indonesia telah membuat laporan atas berkas yang tertinggal tersebut. Namun pihak Indonesia tidak bisa menyebutkan berkas apa yang tertinggal karena berkaitan dengan rahasia tingkat tinggal negara. Katanya lagi, bahkan disebutkan keberadaan dokumen tersebut telah ditemukan pihak keamanan setempat. Akan tetapi karena dokumen ini sangat penting, pihak keamanan pun akan menyerahkannya kepada otoritas yang lebih tinggi untuk terlebih dahulu diperiksa, katanya lagi. Jokowi temui Joe Biden saat hadiri KTT khusus ASEAN Amerika Serikat di Gedung Putih. Presiden Joko Widodo disambut Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menghadiri KTT khusus ASEAN Amerika Serikat di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Jumat 13 Mei waktu setempat. Pertemuan khusus yang digelar mulai 12 hingga 13 Mei 2022 tersebut dalam rangka memperkuat kemitraan antara ASEAN Amerika Serikat. Agenda ini merupakan pertemuan pertama para pemimpin ASEAN dengan Biden secara langsung sejak 2017. Para pemimpin setidaknya merundingkan 5 isu utama, yakni pemulihan ekonomi pasca pandemi, perubahan iklim, transisi energi, infrastruktur berkelanjutan, dan tantangan geopolitik. Indonesia berharap pendaftaran Swedia dan Finlandia sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO tidak semakin menambah ketegangan yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina. Dari sisi Indonesia, diharapkan adanya proses meredakan ketegangan. Dengan demikian, keinginan suatu negara untuk bergabung dalam satu fakta pertahanan tidak justru menambah ketegangan di kawasan. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam pengarahan media secara daring pada Kamis. Faizasyah mengatakan bahwa rencana Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO adalah hak masing-masing negara dan Indonesia mencermati proses yang sedang bergulir saat ini. Hal seperti ini harus dicermati. Harapan kita, terlepas dari adanya hak dan kebebasan masing-masing negara untuk bergabung dalam satu fakta pertahanan, kita berharap proses besarnya adalah menuju kondisi stabil dan perdamaian, tutur dia. Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada Rabu 18 Mei. Rencana kedua negara tersebut untuk bergabung dengan NATO dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Dikenal sebagai negara yang netral selama Perang Dingin, keputusan Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO menjadi perubahan signifikan dalam arsitektur keamanan Eropa selama beberapa dekade. Presiden Joe Biden telah meyakinkan Finlandia dan Swedia bahwa Amerika Serikat memberi dukungan penuh terhadap keinginan kedua negara untuk bergabung dengan NATO. Biden melontarkan pernyataan tersebut selama acara penyambutan pemimpin Finlandia dan Swedia pada Kamis 19 Mei. Biden pada hari itu telah menjadi tuan rumah, berdiri di Gedung Putih untuk kunjungan Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Presiden Finlandia Sauli Niinisto. Pada sore hari, ketiga pemimpin berbicara selama konferensi pers bersama di Taman Mawar Gedung Putih. Dalam kesempatan itu, Andersson dan Niinisto turut membahas penghalang utama bagi aksesi mereka ke NATO. Itu tidak lain adalah keberatan pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan yang pada Kamis kembali menyatakan tekadnya untuk memveto keanggotaan dua negara Nordik itu.